Di dapur orang tua kita, kencur mungkin sudah tidak asing. Aromanya khas. Rasa getirnya langsung terasa saat digigit. Biasanya dipakai dalam bumbu sayur atau sebagai bahan jamu tradisional. Tapi siapa sangka, rempah kecil yang sering dianggap lengkap ini ternyata punya manfaat besar, terutama untuk mereka yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas dan mulai merasakan penurunan fungsi pernapasan. Mungkin Anda pernah mengalami napas terasa pendek meskipun hanya berjalan pelan, atau dada sesak ketika udara dingin mulai datang. Ada pula yang mengalami batuk lama, yang tak kunjung sembuh meski sudah minum obat. Seringkali kita kira itu hanya kelelahan biasa. Tapi sebenarnya, tubuh sedang memberi sinyal bahwa paru-paru kita butuh bantuan. Dan disinilah peran kencur menjadi menarik untuk kita kenali lebih jauh. Kencur bukan sekadar bumbu. Ia termasuk dalam keluarga rimpang yang kaya senyawa aktif. Di dalamnya, terkandung zat antiinflamasi dan antimikroba alami. Artinya, kencur bisa membantu meredakan peradangan di saluran napas, melawan infeksi ringan di paru-paru, dan memperbaiki jalur pernapasan yang mulai sempit. Ini sangat penting bagi kita yang sudah tidak muda lagi, karena sistem pernapasan cenderung lebih mudah terserang gangguan seiring bertambahnya usia. Dalam budaya tradisional Jawa dan Bali, kencur sudah sejak lama digunakan untuk membuat jamu yang disebut beras kencur. Jamu ini bukan hanya menyegarkan, tapi juga sering diberikan kepada mereka yang kelelahan, masuk angin, atau mengalami batuk yang membandel. Sekali lagi, warisan nenek moyang kita ini tidak muncul dari sekadar coba-coba, tapi dari pengamatan panjang dan pengalaman nyata yang terbukti dari generasi ke generasi. Kini, ilmu pengetahuan mulai menguatkan hal-hal yang selama ini diyakini secara turun-temurun. Penelitian modern menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam kencur bisa membantu melemaskan otot-otot saluran napas, melonggarkan lendir, dan meredakan sensasi sesak. Bahkan, bagi yang mengalami bronkitis ringan atau gangguan pernapasan akibat cuaca, kencur bisa menjadi teman alami yang layak dipertimbangkan. Dan yang paling menarik, kencur sangat mudah ditemukan. Anda bisa menanamnya di pekarangan rumah, atau membelinya di pasar dengan harga sangat terjangkau. Tidak perlu diolah secara rumit. Cukup direbus bersama air hangat, dicampur madu sedikit, dan diminum perlahan. Bisa juga diparut dan dicampur dengan air hangat sebagai minuman sederhana penghangat tubuh. Dalam tubuh yang mulai melemah, bukan kekuatan besar yang kita butuhkan, tapi perhatian yang lembut dan konsisten. Kencur memberi kita itu, kekuatan alami yang kecil, tapi bekerja perlahan dan menenangkan. Ia bukan pengganti obat, tapi bisa menjadi pelengkap yang bijak. Sesuatu yang menghubungkan kita kembali pada alam, dan pada kebiasaan baik yang telah lama kita tinggalkan. Salah satu hal yang membuat kencur begitu istimewa adalah kesederhanaannya. Kita tidak perlu menjadi ahli jamu atau punya alat khusus untuk bisa merasakan manfaatnya. Cukup dengan niat, waktu sejenak, dan bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di dapur, kita sudah bisa mulai merawat paru-paru kita dari dalam. Bentuk yang paling umum digunakan oleh masyarakat sejak dahulu adalah air rebusan kencur. Caranya pun sangat mudah. Ambil 1-2 ruas kencur segar, cuci bersih, kemudian memarkan atau iris tipis-tipis. Rebus dengan 2 gelas air, hingga airnya tersisa setengah. Diamkan sebentar hingga hangat, lalu bisa langsung diminum. Kalau Anda tidak suka rasa getirnya, bisa ditambahkan sedikit madu. Rasanya menjadi lebih lembut di tenggorokan, dan manfaatnya tetap terasa. Minuman ini bisa diminum 1 kali sehari, paling baik di pagi hari saat perut masih kosong atau malam hari sebelum tidur. Khasiat utamanya adalah membersihkan saluran napas, membantu mengencerkan lendir, dan membuat paru-paru terasa lebih ringan. Bagi yang sering batuk-batuk kering di malam hari, minuman ini bisa sangat membantu. Selain direbus, kencur juga bisa diparut. Parutan kencur yang dicampur dengan sedikit air hangat dan madu bisa menjadi ramuan cepat untuk meredakan tenggorokan gatal atau batuk kecil. Tidak perlu banyak, 1 sendok makan pun sudah cukup. Rasanya memang agak kuat, tapi itulah yang justru membuatnya bekerja dengan cepat. Ada juga yang membuat beras kencur, ramuan tradisional yang sudah dikenal sejak lama. Biasanya beras direndam terlebih dahulu, lalu ditumbuk bersama kencur, gula merah, dan air asam. Campuran ini bukan hanya bermanfaat untuk sistem pernapasan, tapi juga mengembalikan tenaga dan meningkatkan daya tahan tubuh secara menyeluruh. Bagi Anda yang suka dengan rasa khas jamu Jawa, beras kencur bisa menjadi pilihan yang menyenangkan dan menyehatkan. Yang perlu diingat, kencur bukan obat instan. Ia bekerja perlahan, dari dalam. Maka jangan berharap sekali minum langsung sembuh. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Minum sedikit setiap hari, rawat tubuh dengan sabar, dan berikan waktu bagi tubuh untuk membangun kekuatannya kembali. Ini adalah bagian dari cara hidup yang lebih selaras dengan alam. Dan seperti kebiasaan lain yang baik, mengolah kencur sendiri di rumah juga membawa ketenangan tersendiri. Saat kita membersihkan rimpangnya, saat air mulai mendidih, saat uapnya menyentuh wajah,
Ada rasa damai yang mengalir, seolah-olah tubuh tahu bahwa ia sedang diberi perhatian. Usia boleh bertambah, tapi dengan perawatan kecil yang dilakukan setiap hari, kita bisa menjaga tubuh agar tetap ringan, tetap kuat, dan tetap bernapas lega. Dan semua itu bisa dimulai dari dapur rumah sendiri. Dari kencur, si kecil yang penuh manfaat. Menjaga paru-paru di usia 50 tahun ke atas bukan hanya soal mengobati ketika sakit datang. Justru yang lebih penting adalah menjaga agar paru-paru tetap bersih dan kuat setiap hari, sebelum gangguan muncul. Disinilah peran kencur bukan hanya sebagai ramuan sesekali, tapi bisa menjadi bagian dari rutinitas harian yang ringan dan menenangkan. Mengawali pagi dengan segelas air kencur hangat bisa menjadi kebiasaan yang menyegarkan. Bukan hanya untuk sistem pernapasan, tapi juga untuk pencernaan dan sirkulasi darah. Setelah semalaman tubuh beristirahat, minuman alami ini memberi sinyal kepada tubuh untuk bangkit perlahan, dengan lembut, tanpa tekanan. Bagi Anda yang senang berjalan pagi, coba lakukan setelah minum ramuan kencur. Udara pagi yang masih segar bisa membantu melatih paru-paru, dan kencur yang sudah dikonsumsi sebelumnya membantu membuka saluran napas. Tarik napas panjang. Rasakan udara mengisi dada. Ini bukan sekadar aktivitas fisik, tapi juga latihan pernapasan yang sangat dibutuhkan tubuh usia lanjut. Jika Anda punya waktu lebih di pagi hari, cobalah melakukan senam pernapasan ringan. Duduk di kursi, punggung tegak, lalu tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan ini berulang, sambil menikmati wangi kencur yang masih tertinggal di napas Anda. Ini membantu membersihkan paru-paru dan menguatkan kapasitas pernapasan dari waktu ke waktu. Jangan lupakan juga peran lingkungan rumah. Hindari asap rokok, hindari ruangan yang terlalu lembab dan berdebu. Jika memungkinkan, tanamlah beberapa tanaman hijau yang bisa menyegarkan udara. Kencur pun bisa ditanam di pot kecil. Selain sebagai tanaman obat, ia juga memberi aroma alami yang menenangkan. Malam hari sebelum tidur, kencur juga bisa membantu menenangkan tubuh dan pernapasan. Jika tenggorokan terasa kering atau batu kecil mulai muncul, cukup minum air hangat kencur dengan madu. Ini membantu melegakan tenggorokan dan membuat tidur lebih nyenyak. Apalagi bagi yang sering terbangun karena batuk atau sesak di malam hari, kebiasaan ini bisa sangat membantu. Yang paling penting dari semua ini bukan seberapa banyak kencur yang kita konsumsi, tapi seberapa rutin kita merawat tubuh dengan perhatian. Menggunakan kencur secara teratur adalah bentuk kepedulian yang lembut namun berdampak nyata. Ia menjadi simbol dari gaya hidup baru yang tidak bergantung pada reaksi saat sakit, tetapi pada pencegahan dan perawatan yang konsisten. Dengan cara ini, kencur bukan hanya menjadi bahan di dapur, ia menjadi teman harian. Sebuah pengingat bahwa tubuh kita, di usia berapapun, tetap bisa sehat, kuat, dan bernapas lega, asal kita tahu cara merawatnya dengan tulus dan sabar. Di banyak rumah di Indonesia, terutama di desa-desa yang masih memegang kearifan lokal, kencur bukan hal asing. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan sejak dulu, entah sebagai bahan jamu, campuran bumbu, hingga ramuan penyembuh untuk batuk dan masuk angin. Mungkin Anda pun pernah merasakan, ketika kecil dulu, disuapi beras kencur oleh orang tua saat demam. Rasanya hangat di tenggorokan, sedikit pedas, tapi ada kenyamanan yang tersisa di dada. Masyarakat percaya, kencur bisa mengusir masuk angin, melegakan napas, dan menghilangkan letih. Di kalangan petani atau pekerja kasar, minum kencur menjadi semacam penyegar tenaga alami. Dan ternyata, banyak dari kepercayaan itu tidak hanya berdasar pada pengalaman semata, tapi kini juga mulai dibuktikan lewat ilmu pengetahuan modern. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kencur mengandung senyawa yang bersifat antiinflamasi, antibakteri, dan bronkodilator. Artinya, ia bisa membantu mengurangi peradangan, melawan infeksi, serta melegakan saluran pernapasan. Zat seperti etilpemetoksisinamat dan sineol di dalam kencur berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan. Ini bukan hanya dugaan, tapi hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia sendiri. Namun, sebagaimana tanaman herbal lainnya, kencur juga tidak lepas dari mitos. Ada yang bilang kencur bisa menyembuhkan semua penyakit. Ada pula yang percaya bahwa minum kencur terlalu sering bisa membuat darah panas. Tentu, kita perlu bijak memilah mana yang merupakan kepercayaan turun-temurun, dan mana yang memang bisa dijadikan kebiasaan sehat. Yang pasti, penggunaan kencur sebagai bagian dari gaya hidup bukan berarti menolak pengobatan medis. Sebaliknya, kencur bisa menjadi pelengkap alami yang mendukung pengobatan utama. Untuk penyakit ringan, bisa menjadi pilihan utama. Untuk kondisi yang lebih serius, bisa dijadikan pendamping, selama tetap dikonsultasikan dengan dokter. Dalam masyarakat tradisional, kebiasaan merawat tubuh dengan tanaman obat seperti kencur lahir dari rasa cinta terhadap alam. Mereka percaya, apa yang tumbuh di tanah tempat kita tinggal, itulah yang paling cocok untuk menyembuhkan. Dan meski zaman sudah berubah,
keyakinan itu tetap punya tempat, selama kita mengiringinya dengan pengetahuan dan tanggung jawab. Kini, kita hidup di masa di mana tradisi dan ilmu bisa berjalan berdampingan. Kita tidak harus memilih antara jamu atau obat dokter. Kita bisa menggabungkan keduanya, selama dengan takaran yang tepat. Kencur tidak perlu dianggap ajaib. Cukup kita kenali, kita hargai, dan kita manfaatkan secara bijak. Karena seringkali, kekuatan penyembuhan terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri, dari tubuh yang dirawat dengan penuh kasih, dan dari keyakinan bahwa sesuatu yang kecil, seperti kencur, bisa membawa perubahan besar jika dijalani dengan kesungguhan. Di usia 50 tahun ke atas, setiap tarikan napas mulai terasa lebih berarti. Bukan hanya karena tubuh sudah tidak sekuat dulu, tapi karena kita mulai memahami bahwa kesehatan adalah hal paling berharga yang seringkali baru disadari saat mulai menurun. Dan ketika bicara soal kesehatan, khususnya sistem pernapasan, kita tidak harus mencari jauh-jauh atau mengandalkan yang mahal. Kadang, jawabannya tumbuh di pekarangan, tersimpan di dapur, atau bahkan terselip dalam kenangan masa kecil, seperti kencur. Kita sudah melihat bersama bahwa kencur bukan sekadar rempah. Ia menyimpan kekuatan alami yang bisa membersihkan saluran napas, menenangkan tenggorokan, dan membantu paru-paru bekerja lebih ringan. Ia tidak mengobrol janji, tidak menjanjikan kesembuhan instan, tapi menawarkan perawatan yang lembut dan setia, asalkan kita menggunakannya dengan bijak dan rutin. Dari air rebusan hangat hingga parutan yang dicampur madu, dari aroma yang menenangkan hingga sensasi hangat yang mengalir ke dalam dada, kencur memberi kita cara sederhana untuk mendekat lagi pada tubuh sendiri, untuk mendengar sinyal-sinyalnya, untuk menghargai ritmenya, dan untuk merawatnya dengan kasih. Lebih dari itu, kebiasaan merawat diri dengan sesuatu yang alami dan mudah dijangkau, seperti kencur, juga membangun hubungan yang sehat antara tubuh, pikiran, dan alam sekitar. Kita diajak kembali hidup lebih perlahan, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan apa yang benar-benar penting. Karena sehat, bukan hanya soal tidak sakit, tapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hari dengan nyaman, tenang, dan bebas dari rasa sesak, baik di dada maupun di hati. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak ada langkah yang terlalu kecil. Bahkan jika hari ini Anda hanya mencoba satu teguk air kencur, itu sudah menjadi awal. Awal dari kebiasaan baik. Awal dari hidup yang lebih ringan. Awal dari napas yang lebih lega. Ingatlah, tubuh ini sudah membawa kita sejauh ini. Ia layak dirawat, layak dipedulikan, dan layak diberi kesempatan untuk menjadi lebih sehat, dengan cara yang sederhana namun bermakna. Maka tarik napas perlahan, rasakan udara mengalir, dan percaya bahwa dengan langkah kecil yang dilakukan setiap hari, kita bisa kembali menghirup hidup dengan lebih lega.